warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allah menghimpun kita kembali di dalam taman-taman surganya di dunia. Allah mudahkan kita untuk duduk menuntut ilmu agama. Maka nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan? Kaifa halukum sholihat? Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh talibah fastabiqul khairat 27. Malam ini, insya Allah tema kajian tematik kita bersama Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani mengambil judul mengulas kebodohan setan dan kedengkiannya. Seperti biasa, di akhir materi akan ada sesi pertanyaan bagi Antuna yang ingin bertanya, tafadoli untuk raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Insya Allah setelah sesi pertanyaan kita akan mengadakan kuis. Bagi 3 orang yang menjawab benar pertanyaan Ustadz akan mendapatkan hadiah, insya Allah. Baiklah, kita mulai kajian pada malam hari ini dengan meluruskan niat kita kembali karena Allah, mempersiapkan diri kita untuk menerima ilmu. Kepada Al-Ustadz Rajali, tafadol maskuro majruro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Umat yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengumpulkan kita dalam satu kesempatan dan majelis yang indah pada malam hari ini. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan dan pahala kepada kita yang telah memiliki niat-niat yang mulia untuk beribadah kepada Allah pada malam hari ini melalui majelis ilmu. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yakni mengulas kebodohan setan dan kedengkiannya. Umat sekalian, ya, bahwa kita tahu banyak manusia, ya, tidak terkecuali, ya, kebanyakannya mereka mengerti bahwa musuh mereka adalah setan. Walaupun di sisi yang lain, kebanyakan manusia walaupun mengerti bahwa setan itu adalah musuhnya, tetapi mereka menjadikan setan sebagai panduannya, ya, sebagai pemimpinnya, tanpa disadari atau tidak disadari dalam kehidupan yang nyata. Dan umat sekalian, manusia banyak berasumsi bahwa setan itu adalah sosok yang memiliki kecerdasan dan kepandaian, ya. Buktinya bahwa setan mampu dan berhasil mengelabui nenek moyangnya manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya, alaihi wassalam, ya. Namun jarang kita pahami secara mendalam, ya, bahwa sesungguhnya setan yang Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, ya, sebagai nenek moyangnya setan, yakni iblis, yang kemudian Allah sebutkan juga iblis sebagai asyaiton, itu sebelum menipu bapak kita Adam alaihi salam, ya, sesungguhnya setan sudah tertipu dengan dirinya sendiri, ya. Jadi sebelum setan
menipu Adam dan Hawa, ya, alaihi wassalam, sesungguhnya setan itu telah tertipu oleh dirinya sendiri. Ya. Bahkan sejak momen tertipunya setan, ya, sesungguhnya setelah itu ia mendapatkan bencana yang besar dan tidak ada henti-hentinya. Ya. Para ulama menyebutkan kemalangan yang tiada akhir, di mana setan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai, diusir, dan ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dan ini akan berdampak kepada anak cucunya, ya, kepada para pengikutnya, dan kepada siapa saja yang mentaati perintah setan, ya, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, umahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk setan tertipu dengan dirinya sendiri? Ya. Ini bermula dari ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya, dalam surah Al-Baqarah 34, ya. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, ya, sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Tentunya perintah Allah kepada malaikat ini termasuk di dalamnya adalah iblis. Karena iblis saat itu tinggal bersama kalangan malaikat. Ya. Fasajadu, maka malaikat pun segera sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, illa iblis, ya, kecuali iblis. Ya. Aba wastakbaro, ya, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Wakana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar, yang kufur terhadap perintah Allah. Jadi umahat bahwasanya tatkala Allah memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Adam, ya, yang sebenarnya dalam keyakinan dan kepastian pada diri seorang mukmin, ya, bahwa perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam masuk akal tidak atau tidak masuk akal, ya, sebenarnya itu adalah kebahagiaan bagi seorang hamba, sebagai kebahagiaan, kemuliaan, dan bahkan keselamatan bagi siapa saja dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan perintah itu. Namun yang terjadi adalah karena jiwanya setan itu bodoh dan dia memiliki sifat aniaya, tamak, dan seterusnya, yang semuanya itu membisikkan pada dirinya bahwa jika dia ikut perintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka jiwanya membisikkan berarti dia telah melecehkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya. Ya, sebab setan merasa mengapa dia harus menghormati sosok manusia yang hakikatnya diciptakan dari tanah, sementara dia dicipta dari api, yang dia memiliki anggapan bahwa api itu lebih mulia atau lebih baik daripada tanah, ya, walaupun anggapan itu adalah anggapan yang keliru. Ya. Jadi kebodohannya terletak pada sebuah anggapan yang salah, ya, yang seharusnya dia patuh pada perintah itu, yang merupakan kebahagiaan, kemuliaan, dan bahkan keselamatan. Dia belokkan perintah itu dengan bisikan jiwanya yang bodoh, ya, yang menghalangi dirinya untuk ikut perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kebodohan iblis ini selanjutnya bertambah, ya, dengan muncul kedengkiannya di dalam hatinya, lantaran iblis tahu bahwa Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diistimewakan, ya, dengan berbagai macam kemuliaan, ya. Dia tahu bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung, ya. Ditiupkan ruhnya. Kemudian Adam
diajarkan kepadanya semua nama-nama yang sebahagian apa yang Allah ajarkan kepada Adam itu tidak diajarkan kepada seorang pun dari makhluknya, termasuk para malaikat, ya, tidak diajarkan. Kemudian Allah pun mempersilahkan Adam untuk tinggal di dalam surga, langsung menjadi penduduk surga. Bahkan setelah itu Allah perintahkan penghuni surga untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Ini memunculkan kedengkian iblis, ya, yang memuncak, ya, sehingga iblis saat itu nggak habis pikir, ya. Dia berpikir apa mulianya si Adam ini, ya, sudah tercipta dari tanah yang kering, ya, kok tiba-tiba seniornya yang diciptakan dari api harus hormat padanya. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keadaan yang sebenarnya adalah bahwa Adam diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk yang paling sempurna, ya, paling baik dan penuh dengan kebaikannya. Ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan batiniah yang dimiliki oleh Adam alaihissalam, ya, berupa ilmu, ya, kesabaran dan ketenangan, ya. Allah menangani penciptaan Adam dengan tangannya, ya, dengan tangannya sendiri, sehingga menghasilkan ciptaan yang terbaik, ya. Kita tahu bahwa di dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Adam alaihissalam diciptakan dengan bentuk fisik yang memiliki tinggi 60 hasta atau sekitar 27 sampai 30 meter, ya. Kemudian dipakaikan padanya busana yang mewah, yang megah. Sehingga saat itu para malaikat pun melihat Adam sebagai ciptaan yang terbaik dan terindah yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Sehingga para malaikat pun dengan kerelaan segera mengikuti perintah Allah untuk memberikan hormat kepada Adam alaihissalam, sedangkan setan justru melakukan sikap yang sebaliknya, ya. Dia mengingkari itu, ya. Bahkan dia mengeluarkan statement atau pernyataan yang paling populer, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini jawaban setan ketika dia ditanya oleh Allah, ma mani'aka iz amartuk, ya. Apa yang menghalangimu, ya, untuk sujud kepada Adam? Antas juda iz amartuk. Ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam, apa yang membuat engkau itu tidak mau sujud? Apa yang menghalangimu? Maka setan pun mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia, ya Allah. Engkau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ini adalah logikanya setan, ya, sehingga dia berani menentang perintah Allah. Jadi di dalam diri setan itu, umat, ya, terdapat penyatuan dari sifat-sifat yang tercela, yakni adanya kebodohan, ya, kesombongan, kedengkian, dan kedurhakaan, ya. Dia menentang perintah Allah berdasarkan akal pikirannya sendiri, ya. Yang akhirnya akal pikirannya yang menurut dia tepat, ya, justru menjungkir balikkan dirinya, ya, sehingga dia pun akhirnya terhina, ya, terusir, ya. Padahal sebenarnya akal dia ingin mengagungkan dirinya, tetapi justru dia malah terhina. Akal pikirannya ingin mengagungkan dirinya, ya, memantapkan eksistensi dirinya, justru dia terjatuh, ya. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah atau apa yang terjadi pada kehidupan iblis, ya, laknatullah alaih, dan bersama pengikutnya ini?
di kalangan orang-orang munafik, ya, mereka pun memiliki cara pandang dan sikap yang ada kemiripan dengan apa yang ditunjukkan oleh syaitan. Kita tahu ya, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di awal-awal surah Al-Baqarah ya, di ayat ke-12 misalnya, kalau nggak salah ya, 12. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan ketika dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kalian kepada Allah sebagaimana berimannya para manusia, ya, para manusia yang beriman. Orang-orang munafik itu mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman juga sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Nah, orang-orang munafik dia memiliki kesombongan, ya, memiliki keyakinan bahwa dia adalah sekelompok orang yang elit, ya, yang hebat, sehingga dia tidak layak beriman sebagaimana berimannya manusia. Dia menganggap orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh, ya. Sehingga dia mengatakan, kenapa kami harus beriman? Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ya, Allah jawab, ala innahum humus sufaha, ya. Bahasanya sesungguhnya mereka orang-orang munafik inilah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka nggak tahu. Jadi mereka bodoh, tapi mereka tidak tahu tentang kebodohannya. Demikian juga dalam kehidupan sebagian orang-orang yang memiliki penyakit hati. Mungkin ada orang-orang yang memiliki penyakit hati berupa kesombongan, ya, dan seterusnya. Ya, misalnya seseorang yang memiliki kedudukan, ya, atau memiliki kekayaan yang besar, ya, maka kebanyakan mereka sulit mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena terhalang dengan kesombongannya itu. Orang yang merasa memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kekayaan yang besar, sulit baginya untuk bisa bergabung dengan orang-orang mukmin lainnya. Ya, sulit dia memiliki kerendahan hati untuk bisa duduk di dalam satu majelis yang sama dengan orang-orang yang dia anggap kedudukan atau derajatnya di bawah dirinya. Ya. Sehingga pintu hidayah, ya, dakwah dan seterusnya itu sulit dia serap. Sulit dia serap. Ya. Bahkan kita banyak menemukan, ya, orang-orang tertentu yang menganggap dirinya memiliki kemuliaan karena kedudukan dan harta-harta yang mereka miliki, hanya untuk sekedar membaca tulisan-tulisan, ya, artikel-artikel agama saja di dalam sebuah komunitas yang berbaur, yang di dalamnya berbagai macam elemen manusia, ya, dia merasa gengsi. Dia tidak ingin ikut di dalam dalam sebuah pelajaran yang sama dengan orang-orang yang dia anggap rendah. Dan ini adalah bahagian dari jebakan iblis, ya. Pikirannya menjadi bodoh karena kebodohan dia di awalnya. Begitu juga kita jarang menemukannya orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi, ya, disebut oleh manusia bahwa dia memiliki intelektual yang tinggi, ya, dia pakar dalam ilmu dunia, tapi dia juga tunduk di dalam masalah hukum-hukum Islam. Ya. Bahkan kebanyakan orang-orang yang merasa akalnya tinggi, ya, intelektualnya begitu tinggi, ya, mereka, ya, tidak sedikit yang merendahkan syariat-syariat Islam, ya, dengan mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak sesuai dengan akal pikiran manusia, ya, perkembangan zaman dan intelektual mereka. Inilah bahagian dari bias kebodohan iblis yang kita sebutkan tadi, bahwa di dalam sifat-sifat iblis itu terpadu, ya, menjadi
satu, sifat-sifat yang tercela, yakni kebodohannya, kesombongannya, ya, kedengkiannya, ya, yang bias itu akhirnya menghinggapi kepada sifat-sifat manusia pada umumnya yang tidak bisa memahami bahwa ini sesungguhnya adalah penyebab dari kemalangan iblis, ya, bersama dengan anak cucu dan semua pengikut-pengikutnya. Ya, semoga bahasan kali ini memberikan ibrah kepada kita, ya, untuk mewaspadai, ya, sifat-sifat yang pertama sekali dimiliki oleh iblis laknatullah, yang menyebabkan akhirnya iblis memproklamirkan diri menjadi musuh besarnya manusia dan membuat jerat-jerat yang sangat banyak untuk menyeret kita, ya, sebagai musuhnya ke neraka jahanam, ya, bersamanya, yang oleh karenanya para ulama, ya, mengingatkan akan hal ini dan menuliskan di dalam kitab-kitab mereka, ya, khususnya terkait dengan perangkap-perangkap iblis, ya. Semoga Allah menolong kita, ya. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya pada malam hari ini. Baiklah Ustadz, Ana izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa salah satu hikmahnya Allah ciptakan setan Ustadz? Cukup singkat ini Ustadz pertanyaannya. Iya. Apa hikmahnya Allah ciptakan setan, ya? Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa kalau memang Allah mencintai hambanya, mengapa Allah ciptakan setan, ya? Ya, sesungguhnya dalam penciptaan setan, ya, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa dipetik, ya, seperti penjelasan para ulama, ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki irodah kauniyah dan irodah syar'iyah, ya, bahwa segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti itu terjadi, ya, pasti itu terjadi. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti itu terjadi. Dan tidak setiap irodah Allah, tidak setiap kehendak yang Allah, setiap kehendak Allah yang itu terjadi sudah pasti itu yang Allah cintai. Ya. Saya ulangi, ya. Jadi Allah memiliki irodah kauniyah di mana setiap Allah berkehendak terhadap sesuatu, pasti sesuatu itu akan terjadi. Tetapi setiap sesuatu yang terjadi itu belum tentu yang Allah cintai. Ya, belum tentu yang Allah cintai. Ya. Yang Allah cintai adalah irodah syar'iyah yang dia ciptakan dan dia mencintainya. Ya, misalnya Allah menciptakan iblis, ya, dan keturunannya. Ini adalah irodah kauniyah. Jadi sesuatu yang Allah kehendaki. Tetapi Allah tidak mencintai iblis. Dan Allah tidak menghendaki atau tidak mencintai orang-orang yang mengikuti langkah-langkah iblis. Lalu untuk apa iblis diciptakan? Ya, hikmahnya tentu ini adalah bagian dari ujian, ya. Dari sinilah akan kelihatan siapa orang-orang yang berjuang dan siapa orang-orang yang tidak mau berjuang atau orang-orang yang lemah, siapa pemenang dan siapa pecundang. Ya. Allah ciptakan iblis sebagai semacam bentuk ujian-ujian atau ranjau-ranjau bagi orang-orang yang beriman, yang manakala dia bisa lepas dari jeratan-jeratan iblis, maka dia dianggap sebagai hamba Allah yang menjadi pemenang, ya. Oleh karenanya tidaklah tepat, ya, jika seseorang menuduh bahwa Allah tidak mencintai hambanya, diantaranya karena Allah menciptakan iblis yang hanya akan membuat manusia terjebak masuk ke dalam neraka. Ya. Buat apa kehidupan jika tidak ada ujian di dalamnya, ya. Allahu a'lam. Tamam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya,
Ustadz, Ana pernah mendengar betapa dahsyatnya sakaratul maut pada sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, setan membisikkan kita untuk sulit mengucapkan la ilaha illallah. Tolong pencerahannya, Ustadz. Jazakallahu khair. Iya, ini adalah riwayat yang sahih ya, bahwa di antara momen yang paling ditunggu oleh setan adalah di saat seseorang yang menghadapi sakratul maut, karena ini adalah momen terakhir di mana kalau setan tidak berhasil menjerumuskannya, maka tidak ada lagi kesempatan di lain waktu ya. Dan kisah atau riwayat yang dinukil dari kehidupan seorang imam Ahlus Sunnah ya, seorang ahli ilmu ya, Al-Imam Ahmad bin Hambal ya, rahimahullahu taala, di mana dalam kisah itu Imam Ahmad ya, kondisi dalam keadaan sakarat ya, mendekati kematiannya, dia mengatakan tidak sampai nanti ya, di mana Abdullah bin Ahmad bin Hambal ya, anak beliau, menceritakan bahwa dia bertanya kepada ayahnya apa yang menyebabkan ayahnya berbicara seperti itu. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwa setan datang kepadanya ya, dan memberikan pujian kepada Imam Ahmad ya, dengan mengatakan bahwa engkau adalah satu-satunya seorang yang membuat kami berputus asa, artinya nggak bisa menjebak dirimu ya. Nah, bayangkan di detik-detik terakhir ketika Imam Ahmad hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, setan merasa selama ini tidak mampu menggodanya, tidak mampu melumpuhkannya, tetapi di detik-detik terakhir setan hanya ingin membuat Imam Ahmad bangga terhadap dirinya ya, ujub terhadap dirinya. Oleh karenanya seorang yang berilmu, dia mengetahui bahwa ini adalah bagian dari jebakan syaitan. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak ya, sampai nanti ya, sampai kita ketemu di akhirat maksudnya. Nah, oleh karenanya seseorang keadaannya di sakratul mautnya itu tentu sangat bergantung pada bagaimana kehidupan sebelumnya ya. Seseorang akan selamat atau tidak selamat ketika setan datang padanya di detik-detik akhir kehidupannya itu ya, sangat bergantung bagaimana komitmen dan keistiqomahan dia di dalam kehidupannya. Tentunya Allah akan menguatkan ya, dengan kekuatan iman yang dimiliki seseorang hamba ya, selama ini istiqomah ya, untuk bisa menghalau setan yang datang kepadanya. Sebaliknya orang-orang yang dalam kehidupannya lalai dan memang selalu mengikuti langkah-langkah setan ya, bagaimana mungkin Allah akan menyelamatkan dirinya pada kondisi yang sulit ya, sementara pada kondisi lapang dia tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Yang dia lebih ikutkan adalah perintah-perintah setan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada kita dalam setiap saat, termasuk di akhir-akhir kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita membimbing diri ya, membangun jiwa kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan istiqomah di atasnya ya. Dengan cara itulah kita berharap ya pertolongan Allah akan selalu datang, terutama di kondisi-kondisi yang genting, yakni kondisi sakratul maut ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga juga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustadz, apakah sifat sombong, dengki, ujub, iri dalam perbuatan bisa diukur oleh diri sendiri? Rasanya sudah berusaha untuk menjauhi sifat tersebut, tapi masih saja ada yang mengkritik atau menasihati bahwa salah satu sifat tersebut ada pada diri saya. Walaupun saya tidak bermaksud sombong, iri, dengki, ataupun ujub. Apakah penilaian orang itu mutlak benar atau bagaimana menanggapinya Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Ya,
Alhamdulillah jika masih ada orang yang mengingatkan kita terkait dengan masalah sifat-sifat yang tercela ya. Seandainya kita pun selama ini tidak merasa ya seperti yang dituduhkan, maka sebenarnya tuduhan ini pun tidak memudaratkan kita ya. Oleh karenanya lebih baik kita bermuhasabah dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya. Seandainya tuduhan itu tidak ada, maka kesabaran kita dalam tudingannya ya menghasilkan pahala ya. Tetapi kalau ada, maka ini adalah momen terindah bagi kita untuk memperbaikinya. Oleh karenanya, tentunya kita membutuhkan penilaian dari orang di luar diri kita. Dan itu sangat kita butuhkan karena keadaan diri kita, melihat diri kita, itu jarang sekali objektif ya. Kita selalu melihat diri kita itu penuh dengan kebaikan. Dan setan juga menjebak kita dari sisi itu. Sehingga sulit kita temukan orang yang mencambuk dirinya ya. Tidak menyukai pujian terhadap dirinya dan dia selalu mencari-cari kekurangannya. Yang terjadi adalah kebanyakan orang selalu memunculkan kelebihan-kelebihan dirinya, bangga dengan apa yang dia miliki, dan dia sangat benci dengan kritikan-kritikan atau hal-hal yang dia rasa sebagai celaan terhadap dirinya. Maka tidak masalah kalau ada orang yang menyebutkan kita memiliki salah satu sifat sombong, dengki, ujub atau iri ya. Semoga ini justru menjadi kebaikan buat orang yang dikritik ya. Semoga Allah memberikan taufik. Tamam, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang yang pemarah, apakah berarti orang tersebut sedang dipengaruhi oleh setan? Apakah marah itu sebenarnya bukan sifat manusia? Jazakallahu khair Ustaz. Iya, marah ini adalah bagian dari sifat ya yang Allah sematkan kepada hambanya ya. Dalam sesuatu yang Allah sematkan di dalam diri hamba itu ada dua sisi ya. Sisi yang dibolehkan dan sisi yang dilarang ya. Sebagaimana dalam sifat-sifat yang lain ya. Misalnya sebelum kita bicara sifat marah ya, misalnya sifat tertarik kepada lawan jenis ya. Tertarik kepada lawan jenis adalah perkara yang kodrati ya, artinya yang sudah Allah sematkan kepada setiap manusia ya. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang dibolehkan ya, yakni melalui jalur pernikahan, dan ada sesuatu yang dilarang yakni di luar pernikahan. Demikian hal juga dengan sifat yang lain ya, misalnya kecintaan terhadap harta ya. Kecintaan terhadap harta adalah sesuatu yang Allah turunkan ya, memang dihiaskan kepada manusia, tapi ada sisi yang dilarang, ada sisi yang dibolehkan ya. Yang dibolehkan adalah mencari harta dengan yang halal ya, berniaga dan seterusnya. Yang dilarang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kezaliman, riba dan seterusnya. Demikian juga masalah sifat marah ya. Marah bisa terpuji dan bisa tercela ya. Di antara marah yang terpuji adalah marah untuk pembelaan terhadap diri pada perkara-perkara yang dibenarkan ya. Misalnya marah untuk membela kehormatan keluarga dari serangan orang lain ya. Marah terhadap ketika hak-hak Allah atau syariat Allah dilecehkan ya. Marah kepada musuh di medan perang dan seterusnya. Ini adalah marah-marah yang terpuji ya. Adapun marah yang tercela adalah marah-marah yang ada aturannya untuk dilarang, seperti marahnya seseorang ya semata-mata melampiaskan sisi emosi yang seharusnya dia tidak menyikapinya dengan kemarahan yang besar. Dan dalam riwayat-riwayat yang banyak bahwa marah adalah bagian dari sifat syaitan ya, dan sesuatu yang setan tunggangi.
Oleh karenanya di dalam syariat kan ada ada jalan keluar bagi orang-orang yang tertimpa kemarahan yang besar. Di antaranya ketika orang marah itu dalam keadaan berdiri, dia diperintahkan untuk duduk. Kalau duduk dia masih marah, dia disuruh berbaring, berbaring dia masih marah, dia segera ambil wudhu, sholat, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa marah adalah sesuatu yang sifatnya naluriah, tetapi hanya di masalah pengelolaannya yang harus dijaga. Jadi marahlah pada perkara-perkara yang dibolehkan dan tahanlah pada perkara marah yang masuk dalam kategori yang dilarang. Ya. Allahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah syaitan bisa selalu mendengar pembicaraan manusia Ustadz dan membuat tipu muslihat dari apa yang syaitan dengar? Jazakallah khair Ustadz. Ya, setan bisa mendengar perkataan manusia tentunya pada jarak-jarak yang wajar ya, yang dia bisa dengar ya. Kalau tidak ya tidak. Tentunya setan yang sedang berada di Turki ya tidak bisa mendengar pembicaraan kita di Indonesia ya, kecuali ada yang menyampaikan. Ya, dari sisi pendalilan adalah dahulu setan ya sering mencuri kabar-kabar dari langit ya. Dan yang dimaksud dengan setan mencuri kabar-kabar dari langit adalah setan yang dekat dengan pintu-pintu langit ya. Kemudian setan menyampaikan berita yang rahasia itu kepada setan yang di bawahnya. Setan di bawahnya menyampaikan lagi pada setan yang di bawahnya. Seterusnya sampai ke telinga si dukun ya, sebagai agennya setan. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti setan bisa dengar pada jarak yang sangat jauh, pada jarak yang tidak masuk akal dia bisa mendengarnya ya, kecuali kalau itu menjadi berita-berita yang berantai. Tetapi yang jelas setan memiliki perbedaan yang mencolok dari makhluk seperti manusia yang memiliki fisik yang kasar ya. Dia sementara setan adalah fisiknya halus. Di mana setan yang seperti angin itu bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat setan. Ini adalah hukum asalnya. Sehingga memang setan terasa lebih leluasa untuk menggoda kita, mengelabui kita karena dia bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat keberadaan mereka. Oleh karenanya syariat mengatur hal ini bagaimana kita bisa mengalahkan setan ya, kita memiliki senjata-senjata. Ya, di antara senjata itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap zikir-zikir atau doa-doa itu adalah sebagai benteng dan senjata kita untuk melawan setan ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini agak panjang Ustadz. Bismillah. Ada hadis sahih sebagai berikut. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat, seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah hadis tersebut berlaku global untuk semua perceraian ataukah hanya perceraian yang didasarkan hawa nafsu, Ustadz? Karena Ana bingung memahami hadis tersebut, sedangkan para sahabat dan Nabi juga ada yang bercerai. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, alhamdulillah yang bertanya ini adalah yang cerdas ya, bahwa yang dimaksud dengan perceraian yang menyebabkan setan itu mendapat ya seperti mendapat medali atau penghargaan adalah cerai yang tidak syar'i. Adapun cerai tidak mutlak dia buruk ya jika dia dibutuhkan. Oleh karenanya dalam syariat urusan perceraian itu adalah urusan yang diatur. Diatur ada ya. Kalau perceraian itu datangnya dari pihak lelaki maka disebut
tolak, ya, dia mentolak istrinya. Kalau perceraian itu adalah tuntutan dari sang istri, maka dikatakan khulu. Dan keduanya ada pengaturannya di dalam fikih munakahat, ya, fikih yang mengatur tentang pernikahan, ya. Step-step atau tahapannya pun ada, ya, di dalam Islam, ya. Apabila istri melakukan nusus atau kedurhakaan kepada suami, ya, maka suami boleh menasihatinya. Masih bandel juga, maka pisahkan tempat tidur, ya. Nggak usah tidur bareng. Masih bandel juga, dipukul. Masih bandel juga, ya, bisa dikirim utusan dari pihak lelaki dan wanita untuk mendamaikan dan seterusnya. Nah, baru bisa dilakukan perceraian. Nah, perceraian itu adalah pintu di mana jika dia dibutuhkan, maka seseorang boleh keluar dari pintu itu. Malah perceraian bisa menjadi sesuatu yang wajib. Yang wajib. Misalnya, seorang wanita, dia tidak mungkin lagi bisa bersama suaminya ketika suaminya menyatakan dirinya bahwa dia keluar dari Islam, atau dia tidak lagi mau menegakkan sholat, ya, atau dia selalu memaksa istrinya untuk keluar dari syariat, ya, jangan mengikuti syariat, nggak boleh beribadah dan seterusnya. Dalam kondisi ini, khuluknya wanita meminta cerai dari suaminya adalah perkara yang wajib, bukan perkara yang sekedar boleh, ya, bukan sekedar boleh. Oleh karenanya, cerai seperti ini adalah cerai yang tidak masuk dalam perangkap setan, ya, dan bukan dalam hal ini justru perceraian yang seseorang itu karena ilmu dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bercerai karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah di mana sepasang suami istri yang karena kebodohan, kelemahan, dan terkungkung oleh hawa nafsu mereka dikelabui oleh setan untuk bercerai. Dan perceraian seperti ini adalah perceraian yang membuat setan menang, ya. Bukan perceraian yang berdasarkan pengaturan syariat, ya. Allahu a'lam. Tamam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya agar lebih sabar menghadapi anak? Kadang susah mengendalikan emosi karena kenakalan anak Ustadz. Sulit diajak belajar dan beribadah. Anak-anak usia 11 tahun Ustadz. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Iya, subhanallah, ya, sama saja, ya, sebenarnya para orang tua yang mengalami hal yang mirip-mirip, ya, sama saja. Kita hidup di zaman penuh fitnah, ya, di zaman banyaknya gangguan, di zaman banyaknya serangan terhadap kebaikan-kebaikan, ya, dari segala arah, ya. Sekarang ini anak-anak kita hidup di zaman teknologi canggih, di zaman gadget, ya, di mana hal-hal seperti ini tidak ada di masa lalu, ya. Maka terjadilah perbedaan yang cukup signifikan, ya, antara kenakalan anak-anak di zaman tahun 80-an, 90-an dengan anak-anak yang hidup di zaman 2000-an, ya, 2010-an, itu tentu berbeda. Kenapa? Karena ujiannya juga berbeda. Oleh karenanya, tentu anak yang nakal yang membuat kita selalu marah, ya, selalu gundah, ya. Mungkin kita bisa lihat dari berbagai macam sisi, ya. Ya, kalau mau adil, ya, tentunya kita melihat bahwa kenakalan anak-anak kita bisa jadi adalah buah dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Buah dari dosa yang kita lakukan, ya. Sungguhnya di antara dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa berdampak kepada buah hati kita, ya. Mungkin makanan yang haram atau syubhat, mungkin dosa-dosa kita dulu kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian bisa jadi juga itu adalah bagian dari ujian, ya, yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang bisa mendapatkan anak yang ideal, dan itu adalah kesempurnaan dari sifat-sifat Allah, ya, di mana Allah menguji di antara hamba-hambanya itu, ya. Apakah kita akan menuduh bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu tidak benar dalam mendidik anaknya? Kita akan tuduh Nabi Lut itu tidak benar dalam mendidik keluarganya? Tidak, ya. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang soleh itu diberikan ujian dengan memiliki keluarga yang durhaka.
kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Oleh karenanya untuk menghadapi hal ini tentu kita menggabungkan ya sisi-sisi pengetahuan kita baik dari sisi agama maupun dari sisi ilmu jiwa yang kita miliki. Di antaranya adalah ya tentu kita selalu memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, ya. Mohon kepada Allah bahwa kita menyadari dosa-dosa kita yang banyak, ya, bisa jadi menyebabkan hukuman Allah terhadap kita melalui anak. Ya. Samping itu juga kita meyakini bahwa kehidupan selalu penuh dengan ujian. Ya, mungkin ada orang yang ujiannya di anak yang paling berat. Ya. Ya, semoga kita bisa melampaui itu. Ya. Kita mengharapkan terus kebaikan. Yang ketiga, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ini berakhir ya, anak kita bisa berubah pada momen tertentu. Yang ketiga, kita tidak pernah berhenti untuk berusaha untuk memperbaiki, membingkai anak-anak kita dalam bingkai syariatnya. Yang ke berapa tadi? 4 atau kelima? Yang kelima, tentunya kita terus melakukan upaya-upaya yang signifikan ya, diantaranya dalam bentuk mengurangi hal-hal yang bisa memudaratkannya. Kalau zaman sekarang ini gadget itu memudaratkan anak-anak kita, ya kita berusaha mengurangi dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif yang lebih banyak dan memberikan kepada dia teman-teman yang lebih hanif, lebih baik gitu. Ya, selepas itu ya teruslah kita berbuat ya. Lalu kalau kita bisa menyimpulkan hal ini dan mengumpulkannya dalam satu pengetahuan yang komprehensif, maka ini akan dapat mengurangi rasa marah dan darah marah dari kita ya, karena kita masih punya harapan ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa merubah hati-hati manusia. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semua dan membuat kita lebih sabar sebagai orang tua terhadap kenakalan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika kita sudah sulit menahan marah, ada yang bilang salah satu solusinya adalah diruqyah, supaya jika ada jin yang menempel bisa dihilangkan. Apakah benar seperti itu, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Iya. Lihat potensi marahnya ya, ya tentu setiap kita memiliki gangguan jin ya, hanya bedanya di besar dan kecilnya ya. Seandainya tidak ada jin lain yang masuk, kita punya korin ya, jin pendamping kita yang selalu mengajak kepada keburukan, dan itu tidak bisa lepas walaupun diruqyah, karena jin korin selalu dampingi kita sampai seorang itu meninggal dunia. Selepas itu biasanya ya kekuatan jin di dalam tubuh kita itu berdasarkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Seseorang yang dia selalu memperbaiki dirinya dengan memantapkan pengetahuan agamanya, kemudian dia mempraktekkan ilmu yang dia miliki, ya, kemudian dia berusaha ikhlas beribadah kepada Allah, itu akan melemahkan jin-jin yang ada dalam dirinya. Sebaliknya orang yang menyuburkannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka setan yang ada dalam dirinya semakin subur ya, semakin besar. Itu pasti berbanding lurus. Oleh karenanya sebelum cerita ruqyah ya sebaiknya perbaiki diri ya, bahwa setiap kemaksiatan yang kita lakukan terus-menerus itu akan membuat jin-jin kita, setan-setan kita semakin besar, semakin subur dan semakin banyak. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah tidak mengekang hambanya dengan musuh-musuhnya selama dia bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana orang sedikit-sedikit dia harus diruqyah ya. Padahal sesungguhnya ruqyah itu bisa juga berasal dari diri kita sendiri. Ya. Meruqyah diri sendiri ya, dengan cara itu zikir kepada Allah ya, tekun ibadah ya, mengikhlaskan semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua akan melemahkan keadaan jin yang mengganggu diri-diri kita. Ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya,
Sebetulnya apakah setan bisa tahu isi hati manusia, Ustadz? Katanya hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Tapi kenapa setan seakan tahu juga ya, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, kita aja kadang seperti tahu isi hati manusia. Dari mana? Dari bahasa tubuhnya. Dari bahasa tubuhnya. Apalagi setan yang lebih jeli melihat body language kita itu. Jadi misalnya kalau kita sering misalnya ada seseorang yang sering pasang status di sepertiga malam, ya. Dia mengatakan alhamdulillah aku sudah terbangun, sudah siap-siap mau sholat malam, ya. Atau dia melakukan hal-hal yang bagaimana caranya publik tahu bahwa dia selalu bangun di sepertiga malam. Apa yang diucapkan oleh manusia ketika melihat ini? Pasti sebagiannya memberikan sebuah sangkaan bahwa orang ini sedang riya dalam beramal. Bukankah riya dalam beramal itu ada di dalam hati? Masalah riya itu kan urusan hati. Tetapi manusia bisa melihat sebagiannya dari bahasa tubuh. Ya, orang yang selalu memamerkan apa yang dia miliki, memamerkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ini pasti akan muncul sangkaan manusia kepadanya bahwa dia adalah orang yang tidak ikhlas. Ya, apalagi setan, ya. Setan ya memperhatikan kita, nggak berhenti, ya. Dia bekerja keras, dia nggak tidur, betul-betul mikirkan nasib kita, ya, supaya sama dia di neraka. Ya tentu dia seolah-olah mengerti isi hati kita, tapi pada hakikatnya ya setan tentu tidak mengerti isi hati kita dalam artian setiap yang terungkap di dalam hati, kecuali dia melihat bahasa tubuh kita yang menggambarkan dari apa yang ada di dalam hati-hati kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz agar semangat kembali karena dari futur. Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah. Sadar saja kalau futur itu sudah hidayah, ya. Karena banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Jadi seseorang yang sadar dia tertimpa futur, ya sadar dia terjebak kepada dosa-dosa, maka ini adalah bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada dirinya, ya. Oleh karenanya, kalau kita merasa diri kita futur, ya maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk bisa bangkit, ya. Dan lakukan hal-hal dengan segera, dengan tidak menunggu-nunggu, ya. Misalnya kita tahu hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kita lagi dalam beribadah dan beragama. Munculkan goal kehidupan kita, tujuan hidup kita apa? Dan kita tahu bahwa kehidupan sebentar, ujung-ujungnya kita mati menghadap Allah dan kita pertanggungjawabkan semua. Bagaimana kita dalam kondisi kotor, ya, belum bertobat dan seterusnya, penuh dengan kebodohan. Apakah kita ingin kehidupan kita dibingkai dengan keadaan-keadaan yang buruk seperti ini, atau kita ingin berubah? Kalau kita ingin berubah, maka ikutlah bersama orang-orang yang telah berubah, ya, bahkan di antara mereka telah berlari kencang, ya. Jangan mau ketinggalan dengan orang-orang yang baik, ya, dengan orang-orang yang konsisten. Tentu kita memiliki teman-teman di antara teman-teman kita yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita jadikan contoh, dan seterusnya. Setelahnya, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada seorang hamba yang benar-benar dalam dirinya berjuang, ya, untuk bisa bangkit kembali dari futur yang menghinggapi diri dia. Sebaliknya, orang yang lemah, ya, dia terus menikmati masa-masa futurnya, ya, dikhawatirkan dia nggak bisa bangkit lagi. Jadi kalau orang sudah sadar bahwa dirinya futur, ini adalah langkah awal di mana Allah memberikan pertolongan kepada dia berupa sebuah kesadaran bahwa dia sedang menghadapi futur, yakni rasa malas, padahal sebelumnya dia pernah memiliki semangat, ya. Semoga Allah menolong seseorang yang sadar terhadap futur yang dia rasakan. Allah alam. Naam, jazakallah khair, Ustadz. Ustadz,
kita kuis dahulu atau nasihat singkat dahulu, Ustadz? Oh, ya terserah. Kita kuis dahulu saja, Ustadz ya. Ya, silakan. Naam, Habibat, Ustadz akan membacakan pertanyaan untuk akhwati yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz, bisa raise hand. Raise hand yang awal, yang pertama kita akan memberikan kesempatan untuk menjawab. Apabila kurang tepat, kita akan memberikan kesempatan kepada yang di bawahnya atau yang kedua. Tafadol Ustadz untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Iya, pertanyaan kita yang pertama ya, jelaskan di mana sisi kebodohan setan ya. Apa namanya sisi kebodohan setan tadi dalam pembahasan yang kita sebutkan tadi. Masya Allah, sudah ada yang resen Ustadz kepada Ukhti Zahra, Tafadol untuk menjawab. Tafadol untuk menjawab. Ukhti Zahra, bisa dibuka mic-nya? Ukhti Zahra, mic-nya sudah terbuka. Sudah terdengar? Alhamdulillah Suaranya? sudah terdengar. Alhamdulillah sekarang sudah terdengar. Oh ya, baik. Tafadoli, Bismillah. Ukhti. Ya, tadi Bismillah, Ana akan menjawabnya. Sisi kebodohan iblis yaitu bahwa iblis menganggap bahwasannya ia lebih baik daripada Adam. Dia menganggap bahwasannya aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Padahal sesungguhnya iblis itu sedang tertipu dengan kebodohannya, seperti itu. Nah, kemudian iblis juga apa namanya, merasa dengki ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan dengan sempurna. Seperti itu. Terima kasih. Nah, jazakillah khair Ukhti Zahra. Bagaimana Ustadz? Apakah jawabannya benar? Iya, sebagian benar. Ada yang lain mau menjawab? Ukhti Aisyah tadi raise hand. Ukhti Aisyah. Sepertinya Ukhti Aisyah. Sepertinya belum Ustadz. Mungkin jawaban dari Ukhti Aisyah tidak jauh beda dari Ukhti Zahra Ustadz. Oh, baik. Jadi jawabannya benar ya. Tapi saya ingin menyempurnakan bahwa kebodohan Adam yang pertama, kebodohan setan yang pertama itu adalah ketika dia tidak mengikuti perintah Allah, padahal di dalam setiap perintah yang Allah berikan kepada hambanya itu terdapat kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan. Lalu dia tangkal perintah Allah itu dengan akal pikirannya, yang itulah sebabnya hakikat kebodohan dari setan itu. Yang kedua ya dia menganggap lebih baik dirinya daripada Adam karena dia dari api diciptakan dan Adam dari tanah, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Para ulama banyak mengungkap ini bahwa tanah itu lebih baik daripada api. Jadi kita anggap benar jawaban Ukhti Zahra tadi. Alhamdulillah. Naam, jazakallah khair Ustadz. Ukhti Zahra, selamat untuk pertanyaan yang kedua. Tafadol Ustadz. Ya, pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh dari jerat-jerat setan. Minimal 3. Tafadolna Ahwat. Contoh dari jerat-jerat setan kepada manusia minimal 3. Pendek-pendek saja.
Ini banyak ya Ustadz di dalam kehidupan sehari-hari bisa ya Ustadz ya? Banyak sekali. Banyak sekali nih. Ayo Habibat. Banyak sekali nih dalam kehidupan nyata sehari-hari real ya Ustadz ya. Tamam, Uhti Aisyah, tafadholi untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Contoh dari jerat-jerat syaitan ya Ustaz. Yang pertama, kadang-kadang mengulur-ngulur waktu sholat Ustazah. Ustazah. Afwan Ustadz maksudnya. Yang kedua, pas lagi sholat tiba-tiba lupa sudah berapa rakaat Ustazah. Iya. Yang ketiga, berbuat maksiat. Ada lagi yang mau ditambahkan Uhti? Bisa dicontohkan berbuat maksiatnya? Nah, Ustadz, bagaimana jawabannya Ustadz? Iya, baik. Secara umum ya, sebenarnya semua perbuatan maksiat itu bagian dari jerat-jerat setan ya. Namun memang ada maksiat-maksiat yang dia berkorelasi langsung terhadap sifat-sifat setan itu ya. Ya, sifat-sifat setan itu. Jadi di antara sifat-sifat setan itu kan dia memiliki kesombongan ya. Sehingga setan selalu mengkondisikan seseorang itu cepat sekali untuk merasa tinggi ya di hadapan manusia ketika dia memiliki kelebihan ya, sekecil apapun kelebihan itu. Ya. Kemudian kalau kepada orang-orang yang soleh, setan juga sering memasukkan bisikan-bisikan yang menyebabkan dia terkecoh ya, seperti orang yang soleh, orang yang suka beribadah tapi dia beribadah dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya misalnya. Kemudian sifat bakhil ya, pelit terhadap seorang, atau sering melakukan hal-hal yang mubah yang sebenarnya dibolehkan, tidak ada pahala, tidak ada sanksi, tetapi berlebihan ya. Terlalu sibuk dengan hal-hal yang mubah sehingga umur dan waktunya itu habis di situ. Ya, habis di situ. Tapi yang disebutkan oleh Uti Aisyah ini ya, di dalam sholat, was-was di dalam sholat, dan berbagai macam maksiat ini adalah bagian dari jerat-jerat atau perangkap setan ya. Jadi benar juga jawabannya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz. Tafadhol. Ya, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan seorang untuk selamat dari jeratan setan? Tafadholna, Mbak Umi Dias untuk menjawab. Dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Salah satu cara untuk menghalangi jerat-jeratan yaitu salah satunya berzikir, melakukan sesuatu amalan-amalan yang baik, dan ketiga yaitu berbanyak kita bersalawat kayak gitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, Bagaimana Ustadz jawabannya? Mau kurang jelas ya tadi, kurang jelas suaranya, apa bisa diulang? Ya.
Umi bisa diperjelas suara dan jawabannya, Umi? Tafadholi. Untuk yang pertama, untuk menghindari supaya dari jerat-jeratan setan, yaitu pertama yaitu berzikir, kedua melakukan amalan-amalan yang sholih, yang ketiga kita bergaul atau berkumpul dengan orang-orang sholih, itu Ustadz, supaya terhindar dari sifat-sifat yang futur dan terhindar dari perkara-perkara yang membuat kita terjerat kepada jeratan setan, gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Secara umum ya jawabannya bagus ya. Bahwa seseorang yang ingin dia lepas dari jeratan setan, yang paling tidak dia lebih mudah untuk membaca gerakan-gerakan setan itu, ya tentunya dia harus berjihad ya untuk melawan setan itu ya, melalui ilmu dan tazkiyah an-nufus ya. Ilmu tazkiyah an-nufus. Jadi dia dengan ilmu dia bisa melawan setan dari perangkat syubhat ya. Syubhat itu adalah sesuatu yang samar yang seolah-olah benar. Ini berkaitan dengan perkara-perkara agama ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan-urusan akal ya. Adapun yang kedua, tazkiyatun nufus, yakni seseorang belajar tentang pensucian jiwa ya. Dari pensucian jiwa akan muncul kesabaran ya, ketawakalan yang tinggi kepada Allah, sehingga dia bisa mengurangi jebakan ya, terperangkap dari jebakan setan dari sisi syahwat. Syahwat ini tentu berkaitan dengan perkara-perkara keinginan kita dalam urusan-urusan dunia ya. Seorang yang belajar at-tazkiyah an-nufus, maka dia akan lebih tahan banting dari jebakan setan dari pintu dunia ya. Namun yang disebutkan ya berzikir dan bergaul dengan orang soleh ini bagian dari butir-butir yang disebutkan tadi ya, antara ilmu dan tazkiyah an-nufus. Jadi kita anggap benar jawabannya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Selamat kepada para pemenang. Bisa menghubungi Uhti Santi Novarina untuk mengirimkan alamat Ahwati ke Mamasin. Baik, tamam Ustadz, kita sudah di akhir kajian kita pada malam hari ini. Tafadol untuk memberikan nasihat singkat kepada kami Ustadz. Iya, jadi Umahat dalam kesimpulan di pertemuan kita pada malam hari ini ya, bahwa kita akan selalu berhadapan dengan setan ya, yang tidak akan henti-hentinya berusaha untuk mengalahkan kita ya. Setan selalu ingin bisa masuk dan menguasai benteng-benteng yang kita miliki. Benteng-benteng yang kita miliki itu adalah hati-hati kita. Oleh karenanya berusahalah mengisi hati-hati kita dengan perkara-perkara yang bisa membuat pintu-pintu benteng kita menjadi kuat ya, sehingga setan akan terusir dari sana ya. Di antara pintu-pintu yang paling sering dimasuki setan ya, untuk mengalahkan kita itu adalah setan akan masuk dari pintu supaya seseorang itu memiliki sifat dengki dan tamak ya. Kemudian setan juga menginginkan kita terus marah ya. Kemudian setan juga menjebak kita dari urusan makan ya. Makan sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau orang pikirannya hanya makan saja, maka ini akan membuat hati dia keras dan malas ibadah. Kemudian setan juga bisa masuk dari urusan sibuknya seseorang terhadap urusan tempat tinggal ya, tempat tinggal, pakaian, perabotan dan seterusnya, yang membuat orang ini habis umurnya untuk hanya ngurusin perkara itu. Kemudian setan juga membuat seseorang menjilat, mencari muka ya, sehingga dia tidak berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Setan juga berusaha menanamkan kepada dalam diri kita untuk sangat mencintai harta yang kita miliki ya. Bahkan harta yang belum kita miliki juga kita berandai-andai untuk memilikinya. Kemudian selalu berburuk sangka dan banyak lagi. Intinya kesimpulannya bahwa
kita tidak akan mungkin menemukan pertolongan dan bisa menghalau setan kalau kita tidak memiliki senjata. Jadi senjata kita secara umum itu senjata besar kita dua untuk mengalahkan setan. Yang pertama ilmu, yang kedua tazkiyah an-nufus. Jadi dengan ilmu kita akan bisa menghalau subhat-subhat setan. Jadi keyakinan-keyakinan yang menyimpang, perkara-perkara yang menyimpang dalam agama itu hanya bisa kita halau dengan senjata kita, yakni ilmu. Oleh karenanya bersemangatlah terus ya, menimba ilmu ya, memahami agama ini dengan baik ya, dengan banyak ya, sehingga senjata kita semakin besar dan semakin kuat untuk menghalau setan dari sisi syubhat. Yang kedua, senjata kita adalah mempelajari tazkiyah an-nufus, yakni pelajaran pembersihan jiwa. Jadi dengan selalu belajar tentang pembersihan jiwa, maka hati kita pun akan diisi dengan keikhlasan, ya, tawakal, ya, kemudian sabar, ya. Dan ini akan bisa menghadapi setan dari pintu syahwat, ya, yakni perkara-perkara yang membuat kita hanyut dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menolong kita, yang membimbing kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan senjata-senjata yang bisa menghalau setan ini, dan Allah menyelamatkan kita dari jebakan-jebakan setan terutama dalam perkara-perkara akidah sampai kita menghadapnya. Ini saja, semoga berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz wa barakallahu fiq. Semoga Allah yang Maha Baik senantiasa memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Alhamdulillah ilmu telah sampai lagi hari ini kepada kami semua melalui Ustadz. Baiklah, jazakunullah khair, barakallahu fikuna, akhwati fillah. Ingat, kita memiliki dua senjata, yaitu ilmu dan tazkiyah an-nufus. Salah satunya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Kita akan mendapatkan banyak faedah dari belajarnya kita dengan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah istiqomahkan kita selalu untuk belajar. Allah memberikan kita kemudahan dan semangat terus untuk menambah ilmu kita. Sampai jumpa pekan depan insya Allah dengan materi yang lebih menarik lagi. Semoga kita diberikan Allah kemudahan dan kesehatan untuk berjumpa pekan depan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakunna.